Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man tabi'ahu da ila yaumi liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita selaku hambanya. Kedua kalinya, salawat beriring salam sama-sama kita haturkan atas kehariban alam junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan bacaan salawat kita ini menjadi wasilah sampainya syafaat baginda Muhammad kepada kita selaku umatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara pendengar yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang tasawuf dengan metode yang tercover di dalamnya yang kita sebut dengan istilah thariqah. Maka pada kesempatan ini sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mendengarkan definisi dari tasawuf itu sendiri. Hal ini kita maksudkan untuk menambah referensi atau pengetahuan kita tentang tasawuf itu sendiri. Di mana disebutkan bahwa tasawuf itu adalah dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a dawami huduril qalbi ma'allah, yakni terus menerus atau berkekalan di dalam pengabdian diri kita kepada Allah secara totalitas, yakni zahir dan batin ma'a dawami huduril qalbi ma'allah, dengan senantiasa hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian tidak berlebihan kiranya ketika kita menyebut bahwa dengan bertasawuf adalah merupakan salah satu ikhtiar kita takarrub ilallah, yakni dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar istilah takarrub ilallah atau mendekatkan diri kita kepada Allah mungkin sempat terlintas di dalam benak kita. Masihkah kita perlu mendekat? Bukankah Allah dengan tegas menyatakan di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa qala fi ayatil ukhra, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ila akhir. Dengan demikian jelas bahwasanya Allah sendiri di dalam Al-Quran menegaskan sedemikian dekatnya Allah dengan kita. Tapi kenapa kemudian kita kerap kali masih mendengar istilah takarrub ilallah? Masihkah perlu kita mendekat kepada Allah? Maka dalam rangka menjawab rumusan masalah ini, kami berupaya untuk menghadirkan apa yang kami terima dari guru-guru kami ketika menanyakan hal yang sama dikala kami hadir di majelis-majelis beliau. Beliau menegaskan bahwa takarrub ilallah yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menunaikan setiap apa yang menjadi kewajiban kita dan menambahnya dengan perkara-perkara yang sunnah. Sehingga
dengan rahmat ini kita akan menjadi manusia yang beruntung tidak saja di dunia ini, melainkan insya Allah akan menjadi manusia yang beruntung juga ketika kita sudah sampai di kampung akhirat kelak. Oleh karena itu, taqarrub ilallah, sekali lagi kami ingin tegaskan, yakni taqarrub atau mendekat kepada Allah atau dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak hanya menjadi manusia yang dikasihi oleh Allah, melainkan juga menjadi manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang lain, masih dalam upaya yang sama, yakni dalam rangka menjawab rumusan masalah kita, ada sebuah tulisan yang sangat menarik, yang mana tulisan ini ditulis oleh Bapak Agus Mustafa. Beliau menyampaikan argumentasinya dalam rangka untuk menjawab kegelisahan kita, yang mana dituangkan dalam bentuk tulisan. Beliau memulainya dengan sebuah pernyataan. Ada saat di mana manusia merasa sedemikian jauhnya dari Allah, dan ada saat di mana manusia itu merasa sedemikian dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jujur, maka jawabnya tentu benar. Kita kerap kali merasa sedemikian jauhnya dari Allah, dan ada kala di mana kita merasa sedemikian dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kemudian situasi kondisi yang seperti ini terjadi? Di dalam Al-Qur'an ditegaskan, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Artinya ketika manusia itu tunduk, patuh dan taat pada setiap apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, maka pada saat yang bersamaan, sejatinya manusia itu tengah berupaya mensucikan jiwanya. Yang mana hal ini akan berakibat pada bergeraknya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Ketika manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka pada saat yang bersamaan, sejatinya manusia itu tengah mengotori jiwanya. Dia sedang bergerak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami ingin menegaskan bahwa taqarrub yang dimaksudkan dalam hal ini ialah berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah dalam arti kualitas, bukan dalam arti kuantitas. Sebab ketika kemudian yang dipertanyakan itu adalah kuantitas, maka Allah sendiri sudah menjawab di dalam Al-Quran, sejatinya kita semua ini dekat kepada Allah secara kuantitas. Tapi kemudian ketika yang menjadi pertanyaan itu adalah kualitas, maka jawabnya tentu tidak semua dari kita ini dekat kepada Allah secara kualitas sekali lagi. Bapak Ibu, saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf sebagaimana yang sudah kita sama-sama dengar definisinya di awal tadi, maka tidak berlebihan kiranya kita ketika kita menyebutnya sebagai salah satu ikhtiar kita dalam rangka taqarrub ilallah secara kualitas atau dalam arti kualitas. Sebab dengan demikian diharapkan manusia itu baik di dalam gerak maupun diamnya, ketika berada dalam kesendirian maupun berada di tengah-tengah keramaian, pada setiap aktivitasnya, bahkan dalam setiap tarikan dan hembusan napasnya, dia mampu merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat dengan dirinya.
Hal ini akan berakibat kepada merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada gilirannya setiap tindakan dan perilaku manusia itu akan terkontrol, sebab selalu atau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini pada gilirannya akan berakibat pada terpeliharanya setiap tindakan dan perilaku kita. Bapak Ibu, saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kiranya diskusi atau materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon untuk dimaafkan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Awaluddin ma'rifatullah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.